في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Kemudian tentang Zulkarnain, inilah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ini adalah sebuah kisah yang tidak begitu komplit, artinya masih banyak misteri di sana. Masih banyak misteri. Tetapi bukan misteri gunung berapi, bukan ya. Misteri gunung berapi, tapi ini misteri yang beberapa yang belum diketahui. Baik. Nah, di salah satu kita bahas ya, siapakah Zulkarnain itu? Zulkarnain secara bahasa itulah yang mempunyai dua tanduk secara bahasa. Zul itu artinya yang mempunyai korn itu tanduk. Namanya adalah Iskandar. Nama aslinya adalah Iskandar. Nah, Zulkarnain ini adalah seorang raja yang muslim, yang soleh, yang tegas, yang bijak. Nah, bukan Alexander the Great, bukan Alexander the Great yang homo gitu ya, bukan Alexander the Great, bukan. Tetapi Zulkarnain ini adalah seorang raja yang soleh, yang muslim, yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, adalah menurut tafsir As-Sawi di syarahnya adalah Iskandar adalah keturunannya Sam bin Nuh. Kita tahu bahwa Nuh itu mempunyai 4 anak. Sam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Kan'an itu anak yang durhaka, yang kafir. Diajak ikut kapal malah aku naik bukit aja, aku selamat, yang bisa nyelamat aku. Tetapi kata Nabi Nuh, la asima lakum yaum, tidak ada perlindungan pada hari ini. Tapi itu apa namanya, anak yang bebal, yang keras kepala, tidak mau ikut perintah ayahnya padahal. Kan'an ini meninggal. Kemudian ada keturunan Ham, Sam, Yafis. Kalau Ham ini salah satu keturunan Sam ini adalah ini Zulkarnain. Kemudian ada Yafis, itu keturunannya nanti selanjutnya itu akan melahirkan. Kalau Sam itu adalah garis keturunan para nabi Sam. Kalau Ham itu keturunannya itu warna kulitnya hitam. Kemudian kalau Yafis itu nanti keturunan ke bawahnya ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, nanti menarik kalau bahasa Inggrisnya Gog and Magog. Ya kan? Gog and Magog. Ada kisahnya nanti. Ya'juj wa Ma'juj yang itu biasanya kalian pertanyakan di kelas. Ustaz, apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya kan? Salah satu tanda kiamat. Itu nanti kita bahas. Nah, kalau Iskandar ini, Zulkarnain adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Kemudian dikatakan oleh para mufassir, Zulkarnain itu adalah hidup dengan syariatnya Ibrahim alaihissalam. Tawaf, ibadah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepadanya. Dan dia bersama Khidir sebagai menterinya. Jadi Zulkarnain adalah seorang raja dan mempunyai seorang menteri, Khidir. Dan Khidir menemaninya sejak pertama kali sebagai tentara. Dan tentu ini berbeda dengan Zulkarnain Asghar atau Alexander the Great. Ya, karena berbeda beberapa ribu tahun yang lalu. Oke, baik. Jadi Zulkarnain ini yang arti secara bahasa adalah mempunyai 2 tanduk. Ada yang beberapa pendapat ya. Zulkarnain itu ada yang mengatakan ada kepalanya itu ada yang seperti tanduk di kepala. Ada juga yang mengatakan tanduk itu adalah baju zirahnya, baju perangnya itu yang ada seperti tanduknya itu. Ada juga yang mengatakan dia mempunyai ilmu zahir dan batin. Zahir dan batin. Ada yang mengatakan juga adalah rajanya Faris dan Rom, Persia dan Romawi.
Nah, ini salah satu ini adalah pembahasan tentang siapa Dzulqarnain itu. Selanjutnya kita lanjut kepada ayat 84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya kami menempatkan kami lahu kepadanya fil ardi di bumi bitashilits sair dengan mudahnya berjalan fiha di atas bumi. Wa atainahu dan kami berikan kepadanya min kulli syai'in dari segala sesuatu yuhtaju yang dibutuhkan kepadanya sababan barina ada jalan ay tariqan jalan yusiluhu yang menyampaikannya ila muradihi kepada tujuannya fatbaba sababa maka dia menempuh karena perjalanan salaka tariqan nahwal maghriba dia menuju jalan ke arah barat. Jadi Dzulqarnain itu seorang raja yang suka belusukan istilahnya. Kalau Jokowi kan belusukan. Jadi suka melihat kepada kaumnya karena Dzulqarnain punya kekuasaan dari barat sampai timur. Ya kan? Jadi suka belusukan artinya pengen melihat keadaan kaumnya seperti apa ya. Belusukan gitu ya. Jadi pengen tahu bagaimana keadaan kaumnya. Itu pemimpin yang bagus seperti itu. Pemimpin yang bagus itu dia turun ke lapangan. Itu loh. Itu ciri-ciri pemimpin yang bagus, turun ke lapangan dan melihat bagaimana keadaan kaumnya, apakah beriman atau enggak gitu. Apakah kaumnya taat kepada Allah atau enggak? Apakah ada kekurangan kaumnya, misalkan ada bangunannya yang kurang atau rumahnya rusak, rumahnya kurang layak, itu langsung dibantu oleh Dzulqarnain. Itu pemimpin yang adil dan bijaksana seperti itu. Dan Dzulqarnain mempunyai kemampuan seperti itu, mampu pergi kemanapun dengan tentaranya yang begitu banyak. Ya, jadi bisa dia pada saat ini selanjutnya dia menuju ke arah barat. Hatta idza balagha maghribasy syamsi. Hatta kemudian idza balagha ketika dia sampai maghribasy syamsi ke arah barat matahari, terbenamnya matahari ke arah barat, maudhi'a ghurubiha yaitu tempat terbenamnya matahari, wajadaha dia mendapatinya taghrubu yang barinya tenggelam bi ainin hamiyatin di panas di pandangan atau penglihatan yang lumpur hitam. Artinya zada hamatin wa hiya at-tinul aswad wa ghurubuha fil ain fi ra'il ain wa ila fihi a'dhamin. Jadi maksudnya Dzulqarnain dengan tentara yang begitu banyak pergi ke arah barat sampai ujung barat, ujungnya mentok. Jadi sampai pinggir pantai dia melihat matahari tenggelam pada saat. Jadi pergi sampai ujung banget, ujung sebelah barat. Kemudian selanjutnya wajada indaha wajada dan ia mendapatkan indaha di tanah yang barat itu pandangan barat al-ain itu pandangan kauman sebuah kaum kafirin orang kafir kaum yang kafir. Nah, kemudian kata Allah qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kata Allah qulna kami katakan kata Allah ya Dzulqarnain wahai Dzulqarnain. Jadi ini bilham dengan ilham ya karena Dzulqarnain menurut pendapat mufassir adalah pendapat Syekh Jalaluddin adalah seorang wali. Jadi orang wali itu mendapatkan ilham dari Allah. Kalau Nabi mendapatkan apa? Wahyu. Tapi bukan Yuyu Wahyudin yang Murabi di sini ya, bukan. Ya, tapi wahyu dari
Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang nabi. Tapi kalau seorang wali mendapatkan ilham. Gitu ya. Imma an tu'adziba, kata Allah, ada kalanya engkau memberikan azab atau menyiksa atau menghukum al-qauma, sebuah kaum, bil qatli, dengan diperangi. Wa imma, atau adapun an tattakhidha fihim husna, engkau mengalap mendapatkan pada mereka kebaikan, bil usri, dengan menjadikan tawanan. Itu kata Allah seperti itu. Kaum kafir ini kan, ada kaum kafir ini, apakah kau akan mengazabnya atau menghukumnya, atau engkau akan menjadikan mereka tawanan? Kata Zulkarnain apa? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban. Qala, berkata Dzulqarnain, amma man zalama, adapun orang yang zalim, bisyirki, dengan berbuat syirik, fasawfa nu'adzibuhu, maka aku akan menghukum mereka, naqtuluhu, akan memerangi mereka, tsumma yuraddu, kemudian akan dikembalikan mereka, ila rabbihi, kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu, maka kemudian Tuhan menyiksa mereka, azaban, kalawan adab, nukron, yang besar, yang banget, yang syadid, ya, bisukunil kaf wa dhammiha. Bisa nukra, bisa baca nukra atau nukura. Ada di qiraah yang lain ada nukura atau nukra. Jadi kata Zulkarnain, seorang raja yang bijak, yang tegas, gitu ya. Jadi salah satu ciri pemimpinnya bagus selain tadi adalah turun ke lapangan, mengecek belusukan, gitu ya. Salah satu ciri pemimpinnya seperti itu adalah tegas. Kalau kamu beriman, aku akan melindungi kalian. Kalau kalian tidak mau beriman, aku akan memerangi kalian. Seperti itu. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna atau jazaa'ul husna. Adapun orang yang beriman kemudian dia beramal saleh, maka baginya jazaa'ul husna, balasan yang baik, yaitu al-jannatu surga, jannah. Wal idhafah lil bayan fi qiraat Ibnu Sufyan, bisa juga dibaca jazaa'anil husna, jazaa'anil husna, ya. Jadi kalau orang yang kaum itu beriman, dia kalau mau beriman dan beramal soleh, maka balasannya bagi mereka adalah surga. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa sanaqulu, dan kami akan berkata kepada mereka, akan menceritakan kepadanya, min amrina yusra, dari perintah kami, yusra, yang mudah. Ai na'muruhu bima yashalu alaih, yaitu kami akan memberikan mereka perintah yang mudah bagi mereka. Jadi kisah yang pertama, Zulkarnain pergi ke arah mana? West apa itu? Maghrib, barat, kulon, itu ya. Nah ini kaumnya kafir. Kemudian kata Allah berwahyukan mengilhamkan kepada Zulkarnain, kamu bisa menjadikan memerangi mereka atau menjadikan mereka tawanan. Tapi kata Zulkarnain, kalau mereka beriman, ya kami akan menerima mereka, kita akan melindungi mereka. Tsumma atba'a sababa, kemudian dia berjalan kembali nahwal masyriq, ke arah timur. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa timur? East. Ya. Jadi ke arah timur, kalau di dunia ini kan Asia, ya, timur itu Asia. Kalau negeri matahari terbit apa?
Jepang. Jadi beliau pergi ke arah timur. Hatta idza balagha, sehingga idza balagha, ketika sampai matli asyamsi, tempat terbitnya matahari. Jadi tempat terbitnya matahari. Maudhi'atuluha, yaitu tempat munculnya matahari. Wajadaha, maka Zulkarnain mendapati tempat itu, tatlu ala qaumin, wajadaha, dan mendapati matahari itu tatlu terbit ala qaumin, di atas sebuah kaum yang kalau kata musannif hum az-zinji, yaitu kaum Zinji. Lam naj'al lahum min duniha, lam naj'al, tidaklah kami menjadikan lahum bagi mereka min duniha, dari bawah matahari itu, sitra, tutup. Jadi daerah yang tidak ada pepohonannya, yang tidak ada bukitnya, jadi yang terhampar gitulah, kayak pantai seperti itu. Jadi mereka langsung terkena cahaya matahari seperti itu. Jadi mereka tinggalnya ketika siang tinggal di gua, namun ketika malam dia keluar, gitu ya. Min libasin wala saqfin, jadi mereka tidak mendapatkan perlindungan dari pakaian, jadi masih primitif lah, dia belum punya pakaian. Wala saqfin, tidak ada punya atap. Lianna ardhahum la tahmilu binaan, karena tanah mereka itu tidak bisa menahan atau memikul bangunan. Walahum surubun yaghibuna fiha 'inda tulu'i syamsi, dan mereka mempunyai guha-guha yang mereka bersembunyi di sana, 'inda tulu'i syamsi, ketika munculnya matahari. Wa yadharuna 'inda irtifa'iha, dan mereka keluar muncul ketika matahari tersebut sudah naik. Kadzalika ay al-amru kama qulna, kadzalika, seperti itulah ya. Wa qad ahatna bima ladaihi, sungguhnya telah ngeliputi kami, bima ladaihi, atas apa yang di hadapan Dzulqarnain. Ai inda Dzulqarnain, yaitu di hadapan Dzulqarnain, minal alati, mempunyai alat-alat. Jadi Dzulqarnain itu mempunyai alat untuk transportasi yang sangat luar biasa canggih, yang bisa menempuh jalan ke barat, ke timur dia ingin, dan juga al-junud, tentara-tentara, wa ghairuhuma, dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu keutamaan Dzulqarnain, mempunyai kemampuan untuk transportasi dan kemampuan tentara yang luar biasa besarnya. Qad ahadna bima ladaihi khubra ay ilman thumma atba'a sababa, setelah pergi dari barat kemudian pergi dari timur, kemudian dia menempuh lagi perjalanan vertikal. Setelah pergi dari barat, timur, kemudian dia pergi secara vertikal, apakah ke timur, apakah ke utara atau ke selatan, wallahu a'lam. Hatta idza balagha baina saddaini, sampailah ketika ia sampai di antara dua gunung, saddain, dua gunung, bi fathis sin wa dhammiha, bisa dibaca baina saddain atau baina suddain ya. Wa ba'dahuma jabalani biman qati'i biladit turk sadal Iskandar ma bainahuma kama sayati. Jadi datanglah, sampailah dia ke sebuah tempat yang ada dua buah gunung yang sangat besar. Wajada min dunihima, dan dia mendapati di depannya, di depan dua saddain itu, dua gunung itu, ay amamahuma qauman, sebuah kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir-hampir mereka itu tidak bisa dipahami. Artinya kaum tersebut sangat primitif. Jadi sebuah kaum yang bahasanya itu sangat sulit dipahami, yang bahkan hampir tidak bisa dipahami.
Jadi Dzulqarnain sampai ke tempat ujung peradaban. Ada yang mengatakan di Norwegia atau apa. Jadi sebuah misteri ya. Seperti di awal-awal dikatakan bahwa kisah Dzulqarnain itu hanya sekilas saja. Masih banyak misteri yang hanya Allah saja yang tahu detailnya. Yafqahuna qaula, mereka kaum itu tidak bisa memahami. Artinya hampir tidak bisa dipahami, itu primitif. Ai la yafhimunahu illa ba'da butin wa fi qira'ah. Jadi bisa dipahami tapi dengan lambat. Artinya komunikasinya mungkin kosakatanya sedikit ya. Qalu, mereka berkata, kaum ini yang ada di antara dua gunung ini, ya Dzulqarnaini, wahai Dzulqarnain. Jadi seorang rakyat bisa mengadu ke rajanya. Boleh. Orang rakyat mengadu ke rajanya, ke pemimpinannya, dan pimpinannya mendengarkan dan memberikan solusi yang terbaik. Seperti itulah pimpinan. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Inna ya'juja wa ma'juja, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj keturunan dari Nabi Nuh, kemudian dari anaknya Yafis. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ma'juj itu adalah dua suku Ya'juj, suku Ma'juj. Mereka dari golongan manusia. Mufsiduna fil ardi, mereka melakukan kerusakan di bumi. Kerusakan dengan apa? Dengan qatl, membunuh, itu adalah membunuh dan bahkan memakan orang yang dibunuhnya, kanibal. Kemudian melakukan pemerkosaan. Kemudian melakukan LGBT. Apa itu LGBT? Ada yang tahu? LGBT itu apa? Apa LGBT? Ada yang tahu Kak? KDT apa? Ada tahu LGBT apa? LGBT apa? Ada yang tahu? Lesbian? Apa lagi? G-nya apa? G? Apa lagi? B-nya apa? Biseksual ya? Kayaknya transseksual. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau salah betulin. Jadi LGBT itu kerusakan, salah satu kelakuannya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi orang yang melakukan LGBT itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Seperti Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Melakukan kerusakan, pokoknya kerusakan lah. Kalau ada bangunan bagus dihancurkan, perang. Kemudian manusia dibunuh, perkosa. Itu kelakuannya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu adalah keluhan dari kaumnya. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau kata Ustaz Al-Hidayat, LGBT itu menyebabkan LGBT juga longsor, gempa, B-nya banjir, kayaknya tsunami gitu ya. Jadi kalau melakukan LGBT pasti akan muncul beberapa azab ya. Salah satu teguran dari Allah, bisa jadi itu adalah azab atau ujian bagi orang mukmin. Kalau orang yang kafir itu azab, kalau mukmin itu adalah ujian seperti longsor, gempa, tsunami, kemudian lain-lain. Itu adalah penyebabnya adalah perusakan di bumi, banyaknya zina, banyaknya pembunuhan. Karena sekarang kan di berita itu hampir setiap hari ada pembunuhan. Ya, ada anak membunuh ibunya karena tidak dikasih HP.
Banyak sekali seperti itu. Ada juga suami dibunuh istrinya, istri dibunuh suaminya, ya, suami dan anak dibunuh oleh ibunya. Jadi pembunuhan di mana-mana itu menyebabkan banyaknya bencana. Kayak gitu ya. Selanjutnya, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kata kaum ini, apakah engkau bisa menjadikan bagi kami, aku akan memberikan kepadamu upah atas engkau menjadikan antara kami dan antara Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah benteng. Sebuah benteng atau apa namanya, penghalang. Kami akan berikan kamu upah. Hajizan, yaitu penghalang, fala yasiluna ilaina, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa sampai kepada kami. Qala, berkata Dzulqarnain, ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang telah Allah tempatkan kepadaku, ya, fihi rabbi, Tuhanku, minal mali wa ghairiha, harta dari Tuhanku dan lain-lain, itu khairun, lebih baik. Jadi aku kata Dzulqarnain, aku tidak butuh upahmu. Aku tidak butuh apa namanya, kalau pejabat itu kalau pengen mulus itu harus ada pelicin gitu ya, suap. Kalau Dzulqarnain nggak mau. Jadi Dzulqarnain itu tidak mau upah. Kalau sekarang itu apa? Saino tu pungli gitu ya. Si berpungli gitu. Saber pungli. Sapu bersih pungli. Jadi salah satu ciri pemimpin juga nih, ini pelajaran tentang pemimpin nih Dzulqarnain. Pemimpin yang itu tidak menerima upah, dia menerima sokuk, kayak gitu ya. Karena Dzulqarnain sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak dan kekuasaan yang begitu luas dan tentara yang begitu hebat. Tapi kata Dzulqarnain, fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum sadda. Berikanlah kepadaku kekuatan, ya, bantu. Aj'al bainakum, aku akan menjadikan di antara kalian, wa bainahum, di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj, radman, sebuah benteng, hajizan hasinan, sebuah penghalang yang melindungi. Atuni zubarul hadid, atuni, berikanlah kepadaku zubarul hadid, potongan-potongan besi, qat'uhu ala qadril hijarah allati yubna biha fabana biha wa ja'ala bainahuma al-hatab wal far. Jadi dikumpulkan banyak begitu besi ya, serpihan-serpihan besi, kumpulkan, silahkan kumpulkan oleh kalian, ya. Hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga ketika besi itu sudah terkumpul begitu banyaknya sampai setinggi gunung, dua gunung itu, ya, ay janibil jabalain bil bina'i wa du'al manafiq wan nar haula dalik. Qalan fuhu, kemudian disimpanlah api yang begitu banyak di sana. Kemudian qalan fuhu, berkata Dzulqarnain, tunfuhu, tiuplah. Fatanfahu hatta idza ja'alahu nara, sehingga ketika besi itu sudah menjadi api, bara api yang begitu panas. Qala atuni ufrik alaihi qitra, atuni, datangkanlah kepadaku afrik, maka aku akan mengucurkan alaihi, di atasnya, qitra, ya, timah ya, atau tembaga yang panas. Wan muhasil udab tanaza'u fihi al-fa'lan. Jadi salah satu kemampuan Dzulqarnain itu teknologi yang sangat canggih, yang sangat luar biasa, membuat benteng yang tidak bisa ditembus oleh bahkan kekuatan rudal pun zaman sekarang, yang tidak bisa hancur dengan perubahan iklim, tidak pernah berkarat. Kalau besi kan kalau lama-lama dikena hujan gimana? Berkarat kan? Tetapi kemampuan Dzulqarnain dengan ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu membuat benteng yang begitu kokoh, kuat, yang tidak bisa hancur oleh karat, yang bagai musim apapun, musim salju, musim panas, musim hujan, tidak hancur.
dan tidak bisa tertembus. Dan di mana letaknya sekarang? Allahu a'lam. Ulama-ulama dengan saintifik mencari di mana itu dan belum ketemu sampai sekarang. Karena Allah lah yang hanya tahu. Istri Allah tahu. Famasta'u ayyadhahu wa mastata'u lahu naqaba. Karena mereka tidak sanggup Ya'juj dan Ma'juj ayyadharuhu ya'lu dhahru, tidak sanggup untuk menaiki itu benteng. Wa mastata'u lahu naqba, dan tidak mampu untuk mendobrak benteng itu. Kharqan li sulabatihi, bahkan tidak mampu untuk menghancurkan, membakarnya. Saking ya kuatnya benteng itu. Qala, berkata Zulkarnain, hadza, inilah rahmatun min Rabbi, rahmat dari Tuhanku. Jadi meskipun Zulkarnain begitu hebat, begitu banyak tentaranya, ilmunya luar biasa, kekuasaannya dari barat timur dikuasai oleh Zulkarnain semua. Jadi kita tahu bahwa ada 4 orang yang menguasai dunia sebelumnya, itu Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kemudian ini Zulkarnain. Kemudian ada juga orang kafir, ini dua-duanya mukmin. Ada juga orang kafir yaitu Namrud, itu menguasai juga. Kemudian yang ketiga, tapi kafir Namrud. Kemudian ada Bukhtan-Nasr, itu juga kafir. Dan nanti akan datang keempat, akan menguasai seluruh dunia, ada Al-Mahdi, Imam Mahdi, insya Allah. Tapi kapannya wallahu a'lam. Itu akan menguasai lagi kembali dunia. Hada rahmatun min Rabbi, inilah rahmat dari Tuhanku. Jadi tidak mengatakan seperti Qarun. Hada min ilmin indi, katanya. Ditanya, kamu dapat harta dari mana? Ini dariku, itu aku akan ilmuku. Sombong itu kalau Qarun seperti itu. Karena kesombongannya Qarun ditenggelamkan harta semuanya di tanah seperti itu ya. Maka kadang-kadang ada istilah harta Qarun gitu kan. Harta Qarun itu meren harta yang tersimpan mungkin di tanah dan sebagainya, harta Qarun. Jadi pelajarannya apa? Ketika dipuji, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seperti Zulkarnain ini, ada rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Tuhanku. Bukan seperti Qarun, aku ini aku yang hebat. Karena saking kayanya Qarun, itu kunci kunci berangkasnya itu berat sampai dipikul oleh 10 orang, bahkan harus bawa unta, artinya saking beratnya, saking besarnya kuncinya aja dari emas. Gimana isinya? Sehingga itu membuat sombong. Qarun ini adalah sejaman dengan Nabi Musa dan orang yang sangat diberi ilmu oleh Allah. Tetapi dia tidak mau bersyukur. Tetapi kalau Zulkarnain mengatakan apa? Ada rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Tuhan. Bedanya seperti itu antara pemimpin yang mukmin, pemimpin yang kafir seperti itu. Fa idza jaa wa'du Rabbi. Ini ada ayat selanjutnya agak sedikit ngeri ini. Ayat selanjutnya ngeri. Fa idza jaa wa'du Rabbi, maka ketika datanglah janji Tuhanku. Ya, bi khurujihim al-qarib min al-ba'ts. Mereka akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Al-qarib min al-ba'ts, itu ketika sudah dekat dengan hari kiamat. Wa ja'alahu dakka, maka Allah akan menjadikan benteng itu dakka, hancur. Madkukan, mabsutan. Wa kana wa'du Rabbi haqqan, dan benarlah janji Allah itu haqqan, akan terjadi. Jadi kata Zulkarnain, suatu saat nanti ketika menjelang kiamat, benteng yang aku buat ini akan hancur. Dan Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang bengis, barbar mungkin istilahnya, kemudian kaum yang merusak di bumi, membunuh, itu akan keluar semua. Bahkan akan ke seluruh dunia. Karena
saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu banyak sekali jumlahnya. Dan tidak akan mati Ya'juj dan Ma'juj sampai melahirkan 10 keturunan. Bahkan kata beberapa ulama, beberapa hadis sebutkan jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj dan semuanya ahli neraka. Dari 1000 orang yang ada di neraka, ambil 1 orang beriman yang dimasukkan ke surga. Jadi 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya. Bahkan saking banyaknya mereka itu ketika keluar kemudian masuk ke mencari minum ke danau Tiberias, itu sebelum baru yang depannya saja minum sudah habis. Belum lagi yang belakangnya belum minum bagian, sudah habis lagi. Dan akan di tempat manapun Ya'juj dan Ma'juj akan didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan mungkin Cimahi pun akan didatangi Ya'juj dan Ma'juj. Semua tempat akan didatangi Ya'juj dan Ma'juj. Dan kalian tidak akan mampu melawan mereka. Pada saat itu, ini Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kejadian setelahnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi ini beberapa urutan kejadian nanti akhir zaman. Ilmu akhir zaman. Sebutnya ilmu akhir zaman. Nah, kalau kalian mungkin tertarik ya, adik-adik tertarik tentang ilmu akhir zaman boleh, tapi ya bolehlah sedikit mempelajarinya, tetapi jangan terlalu lebih mendalam. Artinya apa? Jangan terlalu memikirkan kiamat, tetapi memang perlu persiapan, tetapi jangan terlalu takut kiamat. Kalian belajar aja yang benar, belajar dengan serius. Ya, kiamat itu salah satunya adalah munculnya Dajjal, kemudian nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa melakukan di dunia menghancurkan salib, membunuh babi dan sebagainya, karena Nabi yang paling yang salah dimengerti oleh kaumnya itu Nabi Isa itu. Jadi Nabi Isa itu seorang nabi yang dianggap Tuhan gitu. Maka Nabi Isa itu nanti turun lagi memberitahu mereka bahwa aku tuh bukan Tuhan gitu. Nabi Isa itu seorang nabi gitu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Isa turun kemudian nanti ikut sholat, ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian baru hancurlah benteng Zulkarnain dan keluarlah itu makhluk yang barbar itu, yang bengis itu. Ya. Yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog kalau orang barat orang Prancis ya. Prancis itu apa? Prancis bukan perapatan Ciamis ya. Jadi Gog dan Magog, Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang melakukan kerusakan dan mereka barbar. Pada saat itu dunia sudah tidak ada teknologi lagi, kembali ke zaman dulu, perang dengan menggunakan panah, tombak, kuda dan lain-lain. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar nanti akan melakukan pembunuhan massal. Segala sesuatu yang selain dia, selain kaumnya dibunuh, dimakan bahkan. Nah, Nabi Isa itu bagaimana keadaannya? Nabi Isa bersembunyi dengan kaumnya di Bukit Turisina. Karena kata Allah gak bisa mengalahkan mereka. Karena memang Ya'juj dan Ma'juj itu sebagai ujian, fitnah seperti Dajjal. Maka kita harus meminta perlindungan Allah dari fitnah Al-Masih Dajjal. Ya, minta perlindungan ke Allah. Salah satu perlindungannya dengan kita membaca surat Al-Kahfi, 10 awal Al-Kahfi atau 10 akhir Al-Kahfi. Insya Allah akan dijaga dari fitnah Dajjal. Dajjal itu nanti artinya Dajjal itu pembohong, pendusta yang berat ya. Jadi dia mengaku Tuhan, mempunyai kemampuan yang luar biasa di luar nalar manusia ya, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai Tuhan seperti itu. Nah, Nabi Isa pun nanti turun lagi untuk memberitahu kaumnya yang salah menjadikan dia Tuhan. Nah, Nabi Isa kemudian nanti bersembunyi di Bukit Turisina, kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan kerusakan semua di tempat manapun dirusak. Jadi mereka membunuh semua orang. Saking sombongnya mereka berkata, "Qad qatalna man fil ard." Aku telah membunuh semua manusia di bumi. Wa sanaqtulu man fis sama. Aku akan bunuh orang yang ada di langit.
kata Yazid bin Ma'juj seperti itu. Saking barbarnya itu, nggak puas itu ngebunuh semua yang ada di bumi. Akhirnya mereka mengarahkan panah dan tombaknya ke langit. Dan mereka menembakkannya itu, panah dan tombaknya itu ke langit. Dengan tujuan pengen membunuh segala apapun yang ada di hadapan mereka. Dengan kekuasaan Allah, itu panah dan tombak itu disedot oleh Allah. Jadi bisa nyampe kemana gitu, sampai menembus awan jauh gitu, tapi gak kelihatan. Dan dengan kuasa Allah itu kembali lagi panah itu dengan seperti ada darahnya itu. Jadi sebagai ujian mereka, akhirnya kembali lagi kepada mereka dan mereka mengatakan, kami telah membunuh makhluk yang ada di langit. Ngomong itu Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah SWT membinasakan mereka gampang saja. Orang Allah membinasakan sebuah kaum gampang. Seperti kisahnya Namrud itu dibunuh oleh nyamuk yang kecil dengan nyamuk kakek sebenarnya. Itu bisa masuk ke telinganya meninggal. Ya'juj dan Ma'juj pun dibunuh dengan apa? Gampang, Allah menggunakan ulat. Ulat masuk ke tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj, mati satu, semua mati. Jadi seperti saklar, disatukan mati semua gitu. Kayak apa? PLN gitu, dimatikan satu, mati semua. Pada saat itu mati, setelah mereka melakukan kerusakan di bumi, mati semua, jadi bangkai semua. Setelah itu Ya'juj dan Ma'juj itu kan bangkainya di mana-mana. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, bagaimana bangkai di setiap jengkal ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya bau lagi. Akhirnya Allah mengirimkan burung yang besar seperti unta mengambil bangkai-bangkai itu dan dibawalah ke laut atau kemana. Kemudian hewan-hewan yang memakan daging memakan itu sampai kenyang gitu. Bangkai Ya'juj dimakan oleh binatang-binatang itu sampai kenyang, sampai bersihlah, turunlah setelah itu hujan yang besar dan bumi kembali subur, makmur pada saat itu. Dan Nabi Isa hidup setelah itu beberapa tahun, dan itulah kehidupan yang paling baik di dunia pada saat itu. Nah, itulah kisah Ya'juj dan Ma'juj dan kisah Zulkarnain. Jadi Zulkarnain itu siapa? Masih ingat? Itu seorang raja yang adil, yang bijaksana, yang tegas, pemimpin yang bagus. Salah satu kita pelajaran yang kita ambil adalah yaitulah pemimpin seperti itu. Kalau ada yang mengeluh, ya mendengarkan dan memberikan solusi yang terbaik bagi rakyatnya. Dan ketika itu tidak diam di istana saja, tapi turun ke lapangan, lihat apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, apakah rumah mereka kurang layak, atau apakah mereka kurang makan, apakah mereka terzolimi. Itu harus terlihat, harus turun ke lapangan. Itulah salah satu pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Kahfi ini, ya. Mungkin sedikit saja kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hada astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.